Ya, semuanya punya cita-cita. Jangan kamu mengatakan, saya besok dermawan kalau saya sudah kaya. Saya akan sedekah kalau saya sudah kaya. Saya pastikan, kalau Anda mau bersodakoh nunggu kaya, saya pastikan Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Ini teman-teman Facebook 2500 rungokno, 2500 Facebook yang nonton saya, atau 1900 880 yang nonton Instagram saya. Kalau kamu mengatakan saya akan sodakoh nunggu kaya, saya pastikan kamu tidak akan pernah kaya. Justru kalau kamu mau sodakoh, mau kaya, sodakohlah. Saya mau sodakoh nunggu hutang saya lunas, saya pastikan hutang kamu tidak akan lunas. Tenan aku bukti. Aku ki mbiyen umpama saiki diarani aku rada sugih ngono, aku duwe bondo saiki rada penak uripku. Kuwi mergo mbiyen aku sering dihapusi karo wong tak kandhani. Dihapusi soal apa? Ya soal duit. Aku bangun masjid dihapusi wong 50 juta. Aku bangun pondok dihapusi wong sapi 20. Aku nembe tele-teleran duwe apa dihapusi gelang emas nek bojoku. Tapi ketika istri saya bilang sama saya, "Bang, kok kita sering ditipu orang, bagaimana?" Jawaban saya waktu itu sama istri saya, "Santai saja, Bunda. Selama kita ikhlas, kita sering ditipu orang, ada orang membohongi kita, itu adalah tanda-tanda bahwa kita akan menjadi kaya." Omongan saya itu sejak saya belum punya motor tak kandhani. Aku biyen motor ora duwe. Jangankan kok bayangin numpak Alphard, numpak mobil. Tak kandhani le ya. Kuwi bocah-bocah sing siapa sih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa ladhi wa dhurriyati sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa bersama Warung Setik yang ada di 21 kota di 82 cabang. Yang mau buka usaha bisa nyontoh Warung Setik, yang mau buka puasa maupun sahur bisa pesen di Warung Setik. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Silakan dipersiapkan, yang mau nulis silakan diambil bukunya, siapkan kertasnya, siapkan bolpen atau penanya atau pensilnya. Nah, yang mau pertanyaan nanti silakan menyiapkan pertanyaannya. Yang mau membuli juga silakan nyangkem di dalamnya. Pokoknya semuanya boleh. Mau takon boleh, mau membuli mau boleh, mau cerewet boleh, mau beli setik boleh. Pokoknya semuanya serba boleh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih melanjutkan faslun fi shadaqah. Ya, mumpung ini akhir Ramadan. Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Yuk,
kita belajar yang benar bab sedekah. Bab sedekah. Akan saya kasih motivasi banyak dari hadis-hadis ini yang berkaitan dengan sedekah. Maka jangan sampai kemudian harta yang kita kumpulkan ini tidak ada manfaatnya. Kita mati tidak membawa harta benda. Maka kita jadilah orang yang rajin untuk bersedekah. Salah satu kunci kesuksesan dari warung steak, menurut apa yang saya lihat, menurut apa yang saya dengar, baik langsung dari Mas Jody, Mbak Ani, maupun dari Ustadz Yusuf Mansur, itu salah satunya adalah karena ajeknya manajemen warung steak untuk bersedekah kepada yang lainnya. Ternyata gara-gara sedekahnya itu dari satu cabang yang dulu dibuat dengan susah payah, sekarang berada di 82 cabang di 21 kota. Ini kan luar biasa. Dan kuncinya di mana? Sedekah. Kenapa orang bersedekah itu kok luar biasa? Itu ya pertanyaannya. Kenapa orang sedekah itu kok luar biasa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun min rahmatihi wa ba'idum min adabih. Ya Ali, doh Ali, as-sakhiyu utawi lomo iku qaribun cedhak minallah sangka Allah. Iku qaribun ugi cedhak min rahmati saking rahmat kawelasane Allah. Wa ba'idun lan iku adoh min adabi saking siksane Allah. Wahai Ali, sesungguhnya orang-orang yang dermawan itu qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun min rahmati, dekat dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Wa ba'idun min adabi, dan jauh dari semua siksa dan azabnya Allah. Jadi orang dermawan itu, apa kata Rasulullah? Satu, dekat dengan Allah. Bagaimana kemudian kelas orang dermawan as-sakha ini sangat-sangat tinggi. Bahkan orang ahli ibadah dengan ahli sedekah itu derajatnya lebih tinggi ahli sedekah. Kenapa? Karena kalau ahli ibadah itu yang bisa merasakan dan manfaat dari ibadah itu hanya dirinya sendiri. Sementara kalau ahli sedekah yang bisa merasakan harta kekayaannya itu, yang bisa merasakan manfaatnya itu adalah orang lain. Tidak hanya dirinya sendiri. Jadi kalau saya sholat tahajud malam, yang mendapatkan manfaat dari tahajud itu cuma saya sendiri. Tapi kalau saya bawa uang ini saya bagi kepada orang lain, maka yang bisa menerima manfaat dari uang itu tidak hanya saya, tapi juga orang lain. Maka kenapa orang yang ahli sedekah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah? Makanya kita mengenal satu nabi yang dekat dengan Allah, dipanggil Khalilullah, dipanggil kekasihnya Allah, itu gara-gara rajin bersedekah, berderma. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu dipanggil menjadi kekasihnya Allah karena Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan. Setiap kali Nabi Ibrahim mau makan, itu ngajak teman untuk ditraktir. Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan kalau mau makan itu nyari teman untuk diajak makan. Samalah dengan kalian. Kalau mau makan nyari teman untuk apa? Untuk minta ditraktir. Lah Nabi Ibrahim itu rumahnya terbuka. Maka saya itu punya cita-cita. Ya selalu bilang sama istri saya, Bunda, Abah punya cita-cita. Siapapun tamu yang datang, kalau bisa semua tamu itu harus dikasih makan. Dikasih makan. Jangan sampai kemudian dianggurkan. Karena mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Salah satu memuliakan tamu itu tentunya dengan memberikan hidangan. Milolan duwe tamu langsung disuguh, Bro. Duwene wedang, tamune ya diwedangi, duwene jarang ya tamune dijarangi, duwene gorengan ya tamune digorengi, duwene susu tamune ya disusoni. Gaweke susu. Itu baru luar biasa. Maka orang-orang yang seperti itu dekat dengan Allah. Makanya saya itu kadang-kadang ngiri dengan orang yang punya rumah makan seperti Mas Jody punya warung seperti ini. Karena kalau punya rumah makan itu enak itu. Ada tamu ning omah ayo diajak mangan ning warung. Itu kan keren itu. Maka ya semuanya ingat ya, tingkatan ahli sedekah itu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Karena kalau ibadah yang bisa memanfaatkan, yang bisa merasakan manfaat dari ibadah itu hanya dirinya sendiri. Tetapi kalau orang ahli sedekah dan dermawan yang bisa menerima nilai manfaat dari kedermawanannya, itu adalah banyak orang.
Gus Miftah kalau sekarang kalau sedekah diposting di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya, berarti Gus Miftah nggak ikhlas. Saya sampaikan, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Belum tentu orang yang diposting itu tidak ikhlas, belum tentu yang tidak diposting itu lebih ikhlas. Saya ulangi, belum tentu yang dilihat oleh orang lain itu tidak ikhlas, dan belum tentu yang tidak dilihat oleh orang lain itu lebih ikhlas. Karena kalau saya memposting ketika saya berbagi dan lain sebagainya, itu tidak ada niat sama sekali kecuali hanya untuk memberikan motivasi. Gus Miftah sing santri neokeh, kabeh mangan ning pondok, santri diopeni nggak ada yang bayar, semuanya makan di pondok gratis saja. Di masa sulit masih bisa berbagi. Masa Anda yang lebih hebat, lebih kaya, lebih banyak hartanya, nggak punya tanggungan santri banyak, nggak mau berbagi. Jadi ada nilai motivasi di situ. Kemudian yang kedua, kenapa itu saya sampaikan? Karena saya punya prinsip, tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Bila perlu sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Orang urusan. Supaya apa? Memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain. Kalau ada orang mengatakan Anda tidak ikhlas, sedekah dipamer-pamerkan. Saya tidak pamer. Saya hanya memberikan motivasi. Karena di sini dikatakan dalam kitab Wasiyatul Mustafa, as-sakhiyu qaribum minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Dan ketika kamu posting, belum tentu itu tolak ukur Anda tidak ikhlas. Ketika tidak Anda posting, belum tentu itu lebih ikhlas daripada yang memposting. Sekali lagi, tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Oh, nora popo itu loh. Oh, ini musim-musim kaya ngene, gaweane menjaluk BLT, tidak nyalah ke pemerintah, wis ra gelem melu urunan, cangkeme cerewet, RT RW-ne salah diseneni. Apa rumangsane RT RW iki nampa duit dari bagi BLT. RT RW sekarang itu stres tak kandani. Data penerima itu sudah ada, mereka hanya membagi, hanya sekedar operator. Salah, sampai mereka mau salah-salahnya kan mesake itu loh. Mereka tuh nggak terima apa-apa gitu loh. Saya banyak punya kawan RT RW gara-gara BLT ini banyak disalah-salahkan. Ngopo mesake itu loh. Kalau memang kita tidak bisa memberi, ndelalah orang kejata, ya wes gitu loh. Kita cari gitu loh. Jadi yang kaya ini harus punya mental dermawan, yang miskin harus punya mental ifah, wirok, menjaga kehormatan dirinya. Itu baru keren. Maka kemarin kalau kita membahas as-saum, artinya itu adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Orang yang kaya menahan diri, menahan diri dengan tidak sombong kepada orang yang tidak berpunya, menahan diri dengan tidak berfoya-foya, kemudian menjadikan hartanya bermanfaat bagi yang lain, sementara yang miskin, yang tidak berpunya, menahan diri supaya tidak minta-minta kepada yang lain. Diwene ditompo, ora diwene golek dhewe, itu baru keren. Itu namanya wirok. Ifah, menjaga kehormatan diri. Maka Kanjeng Nabi itu kalau seneng, beliau kabar-kabar, wa amma binikmati rabbika fahadis. Tapi kalau beliau susah, beliau diam. Itulah bedanya dengan kita. Kalau kita duwe menang, orang duwe bengok-bengok. Wow, lak seneng menang, orang duwe bengok-bengok. Kalau Kanjeng Nabi enggak. Punya, beliau sampaikan. Kalau tidak punya, beliau diam. Beliau diam. Wa amma binikmati rabbika fahadis, diwarak-warak. Tapi larang duwe mendingan menang. Oh no. Makanya di Arab Saudi itu, kalau beberapa kali saya haji dan umroh itu, mereka sedekahnya itu luar biasa, terutama di musim haji ya. Saya doakan semua yang nonton tayangan malam hari ini semuanya bisa berangkat haji. Amin. Minimal umroh. Amin. So, muga-muga kabeh iso mangkat haji bareng Gus Miftah. Amin. Amin. Pokoknya pertama saya ngimpi dhisik, ndonga dhisik. Silakan bermimpi sebanyak-banyaknya selama mimpi itu gratis. Kowe apa mangan warung steak gratis. Apa dalam mimpi? Waduh, aku mimpi mangan warung steak. Ya gratis ngimpi kok. Jadi orang-orang Arab itu kalau mereka sedekah, terutama di musim haji itu saya merinding ya. Ada mobil box itu gede itu. Kayak mobil box bukan apa jenenge kan segede kontainer itu. Itu isinya apa? Di dalamnya itu orang sedekah nasi kayak nasi kotak itu isinya ayam utuh. Bagi ke jamaah haji. Ya Allah merinding. Karena saya pernah itu. Saya iseng bareng jamaah reguler itu dibagi. Saya tanya, "Ini dari mana?" Sedekahnya orang-orang Arab, Gus. Masya Allah. Mereka itu kalau sedekah, masuk pisang sak kontainer. Wah, keren toh. Jeruk sak kontainer, apel sak kontainer.
Jajal kita di Indonesia. Jeruk sekilo ngenteni tanggane loro tak kandhani. Makanya mereka itu kalau mereka sakit itu tidak langsung ke rumah sakit. Tapi yang mereka lakukan itu mengevaluasi, menambah ibadahnya, menambah sodakohnya. Saya sakit, jangan-jangan saya kurang sodakoh. Kenapa? Karena begitu dia bersodakoh, insya Allah mereka akan semakin dekat dengan Allah. Dan kalau sudah dekat dengan Allah, maka Allah yang akan memberikan obat-obatnya. Cepat ngombe, jamu. Ngombe dhisik dap. Bismillah. Mata kuramu. Oke. Jadi orang-orang Arab itu seperti itu. Kalau dia sakit, yang dia lakukan itu tidak langsung ke rumah sakit, tapi mengevaluasi ibadahnya, banyak memohon ampun kepada Allah, nambahi sedekahnya. Maka dikatakan as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Ai as-shadaqatu tudfaul bala. Maka cara mbiyen wong Yogya kalau Merapi itu mau meletus, itu biasanya kon gawe jeneng abang, sedekah tangga teparone. Ora mau gawe ning Merapi. Engko Merapi bledos kowe gawe jeneng abang mau ning Merapi, malah kowe kebledosan dasmu dhisik dhewe. Gawe jeneng abang sedekah dikeke tangga teparone. Kae dhuwit. Ayo muga-muga Merapi ora bledos. Umum bledos muga-muga awake dhewe ora kena musibah. Itu dengan sedekah seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang itu luar biasa. Kemudian dilanjutkan, orang yang asakho atau asakhi ini selain qaribun min Allah, dia juga qaribun min rahmatih. Dia sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Nah, maka kalau saya banyak ditanya sama jamaah-jamaah saya itu, Gus, kok saya usahanya kurang lancar, ini bagaimana supaya usaha saya lebih lancar? Jawaban saya sederhana, pancing rahmat Tuhanmu dengan sedekah. Gus, saya udah menikah, nggak punya anak, bagaimana saya supaya segera punya anak? Pancing rahmat Tuhanmu dengan bersedekah. Nah, Gus, saya punya masalah nggak cepat selesai. Bagaimana kemudian saya bisa menyelesaikan masalah saya? Berarti kamu butuh kewalasannya Allah. Bagaimana caranya? Dengan bersedekah, dengan menjadi pribadi yang sahok. Gus, saya jomblo nggak nikah-nikah. Setiap kali melamar cewek, saya pasti ditolak. Kesalahan saya di mana? Tambahilah dirimu jadi pribadi yang sahok atau dermawan. Enteng. Bojo kowe sedekah, semakin oke sedekahmu semakin jos. Mana akhir Ramadan ini sedekahmu 1 juta. Wah, rondo anak 2 juta, rondo anak 1. Terus 10 juta gadis merongos. 20 juta gadis ayu, wis pengen tergantung sedekahmu. Sing oke sedekah. Oke ya. Kemudian tidak hanya itu, orang yang dermawan itu ba'idun min adzabih. Dia dijauhkan dari azabnya Allah. Ya Allah. Makanya saya itu kalau lihat orang ahli tahajud, saya nggak begitu ngiri, karena saya juga bisa bertahajud. Gitu. Orang ahli sholat duha, saya nggak ngiri, karena saya juga bisa melawan sholat duha. Tinggal mau apa enggak, itu saja kan. Ada orang ahli pengajian kesana kemari, aku nggak ngiri, aku karena tiap hari juga ngaji. Tapi kalau lihat orang itu dermawan, sahok, saya ngiri. Ya Allah, kapan saya seperti mereka itu? Ya, semuanya punya cita-cita. Jangan kamu mengatakan, saya besok dermawan kalau saya sudah kaya, saya akan sedekah kalau saya sudah kaya. Saya pastikan, kalau Anda mau bersedekah nunggu kaya, saya pastikan Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Ini teman-teman Facebook 2500 rungokno, 2500 Facebook yang nonton saya, atau 1900-880 yang nonton Instagram saya. Kalau kamu mengatakan saya akan sedekah nunggu kaya, saya pastikan kamu tidak akan pernah kaya. Justru kalau kamu mau sedekah, mau kaya, sedekahlah. Saya mau sedekah nunggu hutang saya lunas, saya pastikan hutang kamu tidak akan lunas. Tenan aku bukti. Aku ki mbiyen umpama saiki diarani aku rada sugih ngono, aku duwe bondo saiki rada penak uripku. Kuwi mergo mbiyen aku sering dihapusi karo wong tak kandhani. Dihapusi soal apa? Ya soal duit. Aku bangun masjid dihapusi wong 50 juta. Aku bangun pondok dihapusi wong sapi 20. Aku nembe tele-teleran duwe apa dihapusi gelang emas nek bojoku. Tapi ketika istri saya bilang sama saya, "Bang, kok kita sering ditipu orang, bagaimana?" Jawaban saya waktu itu sama istri saya, "Santai saja, Bunda. Selama kita ikhlas,
kita sering ditipu orang, ada orang membohongi kita, itu adalah tanda-tanda bahwa kita akan menjadi kaya. Omongan saya itu sejak saya belum punya motor, tak kandani. Aku biyen motor ora duwe. Jangankan kau bayangin numpak Alphard, numpak mobil, tak kandani le ya. Kuwi bocah-bocah sing awakmu saiki susah. Apa sering wis susah sik dihapusi wong, nagih utang ra dibayar-bayar. Kuwi hati-hati ya soal utang iki. Wong iki tak kandani. Wong iki lek arepe utang, sing arep diutang iki raine dianggap kaya malaikat rahmat. Tapi begitu sing ngutangi nagih, kuwi dianggap kaya malaikat pencabut nyawa, tak kandani. Wong ki arep utang raine manis semanis madu, tapi begitu ditagih, halah raine kaya asu, tak kandani. Luweh sengit aku. Dadi lah arep utang raine semanis madu, ditagih raine kaya asu, tak kandani. Tenan. Dan ketika saya dulu sering dibohongi, sering ditipu, istri saya bilang, "Kenapa kita ditipu, Bah? Kenapa kita dibohongi?" Waktu itu jawaban saya, ini tanda-tanda kita akan menjadi kaya. Tanda-tanda kita akan dijauhkan dari azab, tanda-tanda Allah akan memberikan rahmat, tanda-tanda Allah dekat dengan kita dijauhkan dari sial, maka kita akan menjadi kaya. Dan wallah, saya buktikan, setiap kali saya ditipu oleh orang, kemudian Allah memberikan kepada saya berlipat-lipat. Wallah, saya buktikan. Ketika saya ditipu dulu, bangun masjid senilai 50 juta, uang saya digawa minggat karo codot. Ternyata masjid saya selesai dengan pondok habis 2,5 miliar. Coba. Ditipu 50 juta, Allah kasih saya 2,5 miliar. Bangun masjid, bangun pondok jadi. Ketika kemudian saya dulu nggak punya motor, ditipu gelang emas istri saya, alhamdulillah saya bisa bangun rumah di Kalasan. Artinya apa? Jangan kemudian kalau kamu sedekah, nanti saya dibohongi. Kita kan sering kalau mau sedekah kadang mikir-mikir begini, nanti aku sedekah dibohongi, nanti aku ditipu, alah sudah. Tugas kamu ngasih, soal kamu mau dibohongi, soal kamu mau ditipu, itu bukan urusanmu. Transaksimu itu dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya kan? Rasulullah mengatakan, wahai Ali, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Min rahmatihi, qaribun min rahmatihi, dekat dengan rahmatnya Allah. Wa ba'idun min adabihi. Dan orang yang dermawan itu jauh dijauhkan dari azabnya Allah. Maka saya doakan warung setik tambah sedekahnya, makin banyak cabangnya, dijauhkan dari segala azab, didekatkan dengan Allah, didekat dengan rahmat. Amin Allahumma amin. Sebaliknya sekarang, kalau orang itu bakhil, ayo kowe. Bahkan di dalam hadis lain, sebelum saya teruskan ya, di dalam hadis lain itu orang-orang yang ahli sedekah itu bakhil qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Masya Allah. Orang-orang yang ahli sedekah dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Artinya apa? Begitu kita sahok, sama halnya kita membuka pintu surga. Kata teman-teman padi, pintu surga, gitu kan. Sebaliknya, kalau orang itu bakhil, apa yang dia dapatkan? Ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Allah nggak mau melihat muka orang-orang bakhil. Kowe iki arep pelit hitung-hitungan. Ayo, Allah iki sing duwe apa-apa ra pelit karo awakmu, kabeh dikeke nyah-nyah kok. Awake dhewe mung dititipi garek mbage pelit. Rupane wis ra iso. Orang yang bakhil, ba'idun minallah, dia akan dijauhi dari Allah. Arep nonton Instagram ngaji live hitungan, kuota entek. Kuwi sing bayar, sing melu ngaji aku, ngomong kuatan entek, Jabri Mas Andri, tuh kok kira kowe ra isin. Wis ngaji gratis, njaluk tukoke pulsa, ngisin-ngisini. Orang yang pelit itu ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatih, jauh dari rahmatnya Allah. Maka kalian lihat, banyak orang itu kelihatannya kaya, tapi dia tidak ahli sedekah, dia orang pelit. Itu hidupnya tidak nikmat. Tonggone yo ora seneng, kancane yo ora seneng. Bahkan orang pelit itu benci dengan orang pelit. Wah, iya angel iki. Orang pelit saja itu benci dengan orang pelit, tak kandhani. Wong pelit ki ora seneng karo wong pelit. Oh, tak kandhani.
Wong pelit iki lho, ora seneng karo pelit. Opone sing ora pelit, ngono lho. Dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan yang jelas, orang bakhil itu qaribun min adzabih. Dia dekat dengan azabnya Allah. Makanya saya melihat begini, ini tak kasih contoh nyata ya. Kawan-kawan dekat saya yang meninggal mendadak, itu rata-rata ahli sodakoh. Jadi hidupnya itu membahagiakan orang, matinya tidak menyusahkan orang. Sekali lagi, orang-orang yang sakho itu menurut ilmu titen saya, hidupnya membahagiakan orang, matinya tidak menyusahkan orang. Lo awakmu mung pulsa paketane mikir, matimu tem ngrepoti wong omongan. Uripe ngrepoti, matine ngrepoti ya ada nih. Hidup yang bagus itu hidupnya membahagiakan orang, matinya tidak menyusahkan orang. Saya ulangi. Ya. Orang yang luar biasa itu hidupnya bisa membahagiakan orang dan matinya tidak menyusahkan orang. Rungokno pendengar 2000 Instagram, 2900 Facebook, rungokno dadi wong sing uripe nyenengke wong, matine ora nyusahke wong. Contoh, orang yang seperti itu hidupnya membahagiakan, matinya tidak menyusahkan. Almarhum Ki Entus Susmono. Beliau hidupnya membahagiakan orang. Wayangan ngaji ngalor ngidul sing seneng ribuan bahkan jutaan orang. Begitu mati mendadak tidak merepotkan orang lain, termasuk keluarganya sendiri tidak merasa repot. Almarhum Bugiaksob, cucu mantu Jenderal Sudirman, hidupnya membahagiakan orang dengan kedermawanannya. Begitu mati beliau meninggal mendadak dan tidak merepotkan orang. Dan yang terbaru, almarhum Mas Didi Kempot, hidupnya membahagiakan orang. Coba sobat-sobat ambiar, berapa juta orang, berapa pasang mata yang menangis ketika Mas Didi Kempot menyanyikan lagu Pamer Bojo, menyanyikan lagu Suka Teki. Mereka semuanya bahagia dan meninggalnya tidak merepotkan orang. Ini menjadi cita-cita saya, bahwa besok Miftah hidupnya harus bisa membahagiakan orang dan matinya tidak boleh merepotkan orang lain. Saya punya cita-cita seperti mereka. Ya, saya ulangi. Uripmu dadi urip sing nyenengke wong, matimu aja nyusahke wong. Itu prinsip ya, itu prinsip. Ya Allah. Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Wahai Ali, saya melihat tulisan yang ada di pintu surga. Ya, di pintu surga itu ada tulisan. Ayo, so delon lam mlebu surga ya. Moga-moga aku mlebu surga lah. Tapi insyaallah aku ora ketemu awakmu ning surga. Soalnya kowe ning ngisor aku ning dhuwur, ya. Jadi selip gak ketemu. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Saya melihat sebuah tulisan di pintu surga. Anti muharramatun, anti engkau surga. Allah menisbatkan surga itu anti jannah karena menggunakan tak marbutoh. Anti muharramatun. Kamu surga itu diharamkan ala kulli bakhilin, kepada semua orang yang bakhil. Surga mengharamkan dirinya dimasuki oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Surga tidak menerima orang-orang yang pelit. Besok kalau orang ahli ibadah tapi dia pelit, surga mengatakan, no, Anda tidak boleh masuk. Aku oleh Allah diharamkan bagi orang-orang yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Orang yang bakhil, kata surga, Anda haram masuk ke saya. Di dalam pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun ala kulli bakhilin. Wahai surga, Anda diharamkan untuk setiap orang yang bakhil, orang yang pelit. Wa'akin, dan orang yang berani dengan orang tua. Wa namamin, dan orang yang suka adu domba. Merinding ini saya malan. Ya, 3 hal. Ada 3 golongan yang diharamkan masuk surga, dan ini langsung tertulis di pintu surga. Wahai surga, Anda diharamkan atas 3 macam golongan. Yang pertama, orang yang pelit, bakhil. Yang kedua, orang yang berani dengan kedua orang tuanya alias orang yang durhaka. Yang ketiga, wanamamin, orang yang suka adu domba.
Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah min dzalik. Saya doakan kalian menjadi orang kaya dengan harta yang menyelamatkan, jadi orang miskin yang sabar sehingga menyelamatkan. Jadi mudah-mudahan kita semuanya berada atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, sudah setengah jam lebih. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. 3.000 Facebook, 2.000 lebih di Instagram. Berarti malam ini saya ngaji dengan 5.000 orang, ya. Ada pertanyaan dari saudara Rohis Mansef Semarang. Gus, kriteria orang yang pelit gimana? Alah, kalau ngono mau takok gitu. Wong pelit cetok kok. Kalau kan nanti gini, Gus. Sedekah saya harus nunggu longgar. Oh, salah kamu. Wal kadimin piye kae? Ndre ning anu kae. Ciri-ciri wong bertakwa kae piye kae? Wasaru ila mafratim rabbikum majanatin ada samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Muttaqin itu ciri-cirinya apa? Alladzina lali malan apa? Alladzina yunfikuna fi sarra wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sarra wad dharra, baik di kala sempit maupun di kala luang. Di kala luang maupun di kala sempit. Justru hari ini di musim corona kita di masa sulit, perbanyaklah sedekah. Fi sarra wad dharra. Ya Allah. Kamu ngelamar cewek gak dapat, sudah tambahi sedekahmu gitu loh. Jadi kriteria orang pelit itu ya mohon maaf, duwe ora gelem menehi, ora gelem orang duwe gaweane golek-golek tok nyebai. Kaya ngono kok ya urip. Gitu ya. Ya. Jadi jangan jadi orang pelit. Kriterianya banyak itu pokoknya. Bagaimana cara menggantikan nadar bagi orang yang sudah wafat? Dari Baram. Sesuatu yang sudah dinadarkan, yang tadinya itu tidak wajib, maka menjadi wajib. Maka bagi ahli waris untuk membayarkan nadarnya. Contoh begini. Oh sayang, kalau naik kelas, saya akan traktir semua teman-teman saya jajan di warung setik. Belah naik kelas tenan, urung sempat traktir, awakmu mati. Maka ahli waris yang tahu niat orang almarhum ini wajib untuk membayarkan nadar tersebut. Selama nadarnya itu baik. Kan ada tuh nadar sing elek. Aku lah iso oleh cah kae yo. Arepe nglonteni sarkem. Wah, itu nadarnya elek. Enggak boleh itu dibayarkan. Justru harus dibatalkan itu. Tapi kalau nadarnya baik, kok belum melaksanakan nadar, dia meninggal, maka wajib ahli warisnya ini untuk membayarkan nadarnya. Itu ya. Tetapi yang memberi apa perlu dipublikasikan, Gus? Mau publikasi oleh, orang mau publikasi oleh. Semuanya baik. Yang jelek siapa? Yang tidak memberi. Woi memberi, mau publikasi, mau posting oleh, memberi orang mau posting ya oleh. Sing elek sapa? Wis ora memberi, gaweane nyacat yang memberi cangkeme cerewet. Wong ya teko iki. Wong ya miskin kuota. Pertanyaan selanjutnya. Iki apik iki. Dari Devrina Risandi, Gus, bagaimana cara ikhlas saat sedekah? Ikhlas mungkin minimal ketika kamu lupa. Kowe menehi aku, ketemu aku matur nuwun karo awakmu. Matur nuwun ya kowe wingi menehi aku. Kula menehi jenengan napa to, Gus? Lali, itu berarti kamu sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Tapi lah kowe mau eling-eling terus ya ora ikhlas gitu loh. Tak kandhani ya, Cah ya. Lebih baik ora ikhlas tapi memberi daripada ikhlas tapi tidak memberi. Iki tenan iki. Iki tenan iki ilmuku lho. Luwih apik ora ikhlas tapi menehi daripada ikhlas tapi ra menehi. Aku ana kotak infak tak cemplungi 100.000. Ikhlas, Gus? Ora. Kowe takoni, kowe ikhlas? Ikhlas. Nyemplungi piro? Ora. Ya matamu. Enak men. Jadi Gus minta ikhlas 100.000. Ora. Kuwi luwih apik daripada kowe tak takoni kowe ikhlas. Ikhlas. Sedekah piro? Ora nyemplungi. Matamu. Ora nyemplungi ikhlas ya lumrah.
Jadi gitu ya. Tidak ikhlas memberi itu lebih bagus daripada ikhlas tapi tidak memberi. Dari Yunur, apa? Tapi kok ada yang orang po tapi malah tambah kaya, itu bagaimana? Itu hartanya menjadi musibah, tidak menjadi afiah. Mbak Yunur, ngono. Orang yang pelit hartanya terus bertambah, itu tanda-tanda bahwa hartanya menjadi musibah, tidak memberikan afiah, tidak ada kebaikan. Itu bisa jadi merupakan istidraj, dilulu sama Allah. Dilulu ini bahasa Indonesianya apa ya? Diujo bahasa Indonesianya apa? Dilulu itu dujo. Dujo ini bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya dujo apa aja? Itu orang-orang seperti itu pelit, rezekinya tambah banyak. Kamu jangan salah. Bisa jadi itu merupakan kemurkaan Allah kepadamu. Maka hartanya menjadi musibah, tidak ada afiahnya sama sekali. Kalau kemudian besok Allah sudah marah, Allah akan mengambil harta seperti itu semaunya Allah. Maka orang-orang seperti itu kadang-kadang mau mati itu merepotkan orang. Arep mati tinggalnya ning rumah sakit sampai duit entek, sampai anak putune utang ngalor ngidul, akhirnya dia mati meninggalkan utang sebanyak-banyaknya. Naudzubillah min dzalik, cuma naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Wah, pelit tambah sugih. Lara pelit ora sugih. Bisa jadi bertambah hartamu, tetapi tidak akan bertambah nilai keberkahanmu. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Oke? Hati-hati, bro. Dari Albani, Assalamualaikum Gus, malam Lailatul Qadar kapan dan apa yang kita amalkan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Tapi ciri-cirinya, kata Rasulullah, itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mobil khusus di malam-malam ganjil. Amalan apa yang bisa kita lakukan? Iktikaf di masjid, qiyamul lail, sholat tahajud, memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh. Jadi perbanyak itu di masjid. Perbanyak itikaf. Itikaf itu di mana? Kalau itikaf di masjid. Kalau qiyamul lail tahajud tidak harus di masjid. Tapi kalau itikaf harus di masjid. Karena kondisinya sekarang seperti ini. Ya enggak itikaf di masjid, enggak masalah. Di rumah kita tetap dengan bangun malam, sholat tahajud, qiyamul lail, memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau dulu saya di pondok itu, masa kecil saya tak lagok kayak gitu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu keren itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh, nggak ada masalah. Oke ya. Adam Jaya tanya, Gus, apa kriteria seorang itu dikatakan ikhlas ketika dia los rarewel sok kabeh? Jadi kriteria seorang itu dikatakan ikhlas los rarewel sok kabeh, nggak ada yang mengganjal di dalam hatinya, los sok kabeh, sok kabeh, gaspol, pokoknya gitu. Insyaallah ikhlas. Jadi kalau saya ditanya, Gus, kriteria orang ikhlas apa? Jawabannya los rarewel. Oke. Dari saudari Febi Azura, Abah, bagaimana jikalau kita lupa apakah kita punya nadar atau tidak? Kowe lali apa meneh wong liya gitu loh. Milalah aja gampang bernadar lah. Kita sering nadar nanti lupa, bahaya. Yus niati apik bae tapi jangan nadar itu loh. Ya semoga-moga aku rezekiku lancar. Lah rezekiku lancar, insyaallah aku pengen nambahi sedekah. Ngono wae. Lu apa menadari, kadang-kadang nadare orang nalar itu loh. Aku paling enggak suka ya orang bersumpah dengan nadar-nadar sing ora penting gitu. Ya Allah, kula ajeng tambah rajin sedekah ya Allah, lah kula ngomong ngono kuwi ora apa-apa. Jadi jangan sampai kita melupakan nadar itu. Ya lah jenenge wis lali, jenenge lali ya kepiye meneh. Nah, muga-muga dielekke karo malaikat kowe. Ya. Kemudian
Kalau sodakohnya cuma dipamerkan itu hukumnya apa, Gus? Bagus, ae. Lah memang niatnya pamer ya dia dapatnya cuman pamer itu tok, nggak dapat yang lain. Dia nggak akan dapat ridhonya Allah, nggak akan dapat rahmatnya Allah, nggak akan dapat kewalasannya Allah. Kalau memang niatnya untuk pamer, dia nggak akan dapat apa-apa kecuali dari pujian orang itu tok. Kan gampang toh? Aku nanti pamer dipuji sama orang, ya insya Allah kamu akan dipuji orang, tapi kamu nggak akan dapat ridho Tuhan. Mulai. Ini lucu menahi. Gus, pelitnya kadang-kadang pripun Gus? Codot. Saya itu membiasakan anak itu untuk menjadi dermawan itu dari kecil ya. Makanya kalau Jumatan kok saya bareng anak, yang tak suruh nyemplungkan ke kotak infak itu anak. Kita memberi sama orang lain kok kita bareng anak. Itu ya yang saya minta untuk memberikan kepada orang lain itu anak. Supaya apa? Anak kita ini terbiasa dengan sedekah. Ngono we, peliti kadang-kadang Isna 2628. Pelit kira sama latihan pelit. Codot. Rasa latihan pelit. Pelit kok latihan. Ya. Dari saudara Seblak 09. Gus, bagaimana cara bersabar? Cara bersabar. Ingat, as-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Sabar itu akan menolong semua amal perbuatan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kamu diuji oleh apapun, kenapa kamu harus bersabar? Karena di saat itu, ketika kamu diuji dan kamu bersabar, kamu meyakini bahwa dengan sabarmu itu akan mendekatkan kamu dengan Allah. Sabar niku enten watesnya apa mboten, Gus? Sabar tidak ada watesnya. Soalnya sing duwe wates mung kulon praga. Kok sabar abot, Gus? Soalnya hadiah surga. Lah enteng hadiah rantang. Dari Umam Ragil Bocah Terono. Gus mau nanya, apa hukumnya nikah beda agama? Terus kalau sama-sama nggak mau pindah gimana? Dalam hukum Islam haram nikah beda agama. Kalau nggak sama-sama nggak mau pindah, ya berarti nggak jadi menikah. Saya sampaikan ya. Jangan hanya gara-gara cinta kita menjual agama. Kamu senang dengan orang beda agama, kamu tinggalkan agamamu. Ya sudahlah, Nasrani silakan menikah dengan Nasrani, Islam menikah dengan Islam, itu lebih aman, ya. Pergaulan kita lebih enak. Pergaulan kita lebih enak. Jadi yang Nasrani silakan nikah dengan Nasrani, yang Islam silakan nikah dengan Islam, yang Hindu dengan Hindu, yang Buddha dengan Buddha. Saya tidak terlalu sepakat dengan orang nikah beda agama ini. Wes, seagama kadang-kadang jadi ribut apa meneh beda agama. So mesake anak-anakmu, ya. Kalau saya tidak sepakat. Oke? Kemudian pertanyaan selanjutnya. Aduh, akeh banget malah bingung aku. Dari saudara Kesatria Revo, Gus, carane nagih utang ben ra nglarani ati piye, Gus? Sing kudune lara ati kuwi ora sing utang, kudune sing lara ati ki sing ngutangi. Bagaimana cara nagih supaya lara ati? Ya nagih mau batin wae. Soalnya lah kowe nagih mesti wong lara ati gitu lho. Ya wis dongake di Fatihah sebelum nagih, ya. Gitu. Jadi dengan cara yang santun, rasa bentak-bentak itu, ya. Jadi jangan arogan supaya kemudian orang yang ngutang sama kita ketika ditagih tidak sakit hati. Tapi tak kandhani kuwi moyo. Orang itu arepe moro njaluk utangan, sing arep ngutang ini dianggap kaya malaikat rahmat. Tapi begitu sing duwe utang ditagih, halah kuwi jan. Naudzubillah min dzalik. Kaya malaikat pencabut nyawa tak kandhani. Luar pe utang raine manis-manis madu ditagih raine kaya asu. Wes tobat ngono. Abah, bagaimana caranya membayar hutang ke orang yang sudah hilang kontak dan tidak tahu alamatnya dari milik Ajadah? Dicari sampai ketemu.
Kalau memang sudah tidak ketemu, kita ganti bersedekah di tempat-tempat lain, seperti kepada panti asuhan, kepada anak yatim, kepada orang janda-janda tua yang tidak produktif dan lain sebagainya. Adalah bar sedekah besok ketemu tetap dibayar. Itu hanya ikhtiar saja. Ya. Jadi kalau memang sudah nggak ketemu, ya kita perbanyak sedekah. Kok besok ketemu bayar. Tapi jangan kok kemudian orang digoleki ngomong wis ra ono, kuwi ngapusi. Suyadi, Gus, apa malam Lailatul Qadar itu lain tahun lain tanggalnya? Ya pasti. Kalau cuman itu tok mudah ketebak. Dari setiap tahun pasti berbeda-beda, bisa sama, bisa berbeda-beda. Yang jelas 10 hari terakhir wabil khusus malam ganjil. Malam ganjil, oke? Pertanyaan selanjutnya dari Instagram. Oke. Dari Flag Sutopias, Gus, bagaimana tips mempertahankan keistiqomahan? Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang melakukan segala sesuatu diniati karena Allah, kemudian dilakukan secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka orang-orang tersebut akan sering didatangi para malaikatnya Allah. Kenapa kita harus istiqomah? Supaya kita semakin dekat dengan Allah. Karena orang-orang yang melakukan segala sesuatu diniatkan karena Allah. Yang kedua dilakukan secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan mengutus malaikatnya kepada kita. Kemudian apa? Malaikat membawa pesan dari Allah. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan susah, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah disediakan oleh Allah. Maka supaya kita bisa istiqomah, biasakan dengan amalan-amalan yang baik. Biasakan ketemu dengan orang-orang yang baik. Biasakan ketemu dengan majelis-majelis yang baik. Carilah komunitas-komunitas yang baik, sehingga kamu bisa istiqomah. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Amin. Gus, mau tanya dari Arif Kentung. Jika orang hutang sama kita tapi pura-pura lupa, terus kita anggap saja untuk sedekah, kamu dapat pahala sedekah. Tapi yang dia pura-pura lupa itu dosa. Kecuali dia minta dihalalkan kepada kamu. Aku dihutang karo awakmu, aku dapat bayar, tolong diikhlaskan sebagai sedekah ya, itu bagus. Tapi kalau dia pura-pura lupa, terus kamu mengikhlaskan sebagai sedekah, kamu dapat pahala sedekah, tapi dia tetap punya dosa gara-gara dia berhutang. Makanya kalau minta diikhlaskan, ngomong saja, Gus, aku diutang karo awakmu, aku dapat bayar. Iki lah mau ikhlasnya kepiye? Ada rembukannya, karena ini bersangkut paut dengan hak Bani Adam. Kalau kamu punya salah dengan Allah, punya utang dengan Allah, bayarnya dengan Allah enak. Tapi kalau kamu punya utang dengan hak Bani Adam, kamu tobat sama Allah, tapi tidak minta maaf kepada orang yang kita rusui, ya tidak akan diterima tobatmu. Menunggu carane, ya. Dari Anang Hadi, bah, bari tangkat apa nangis membatalkan puasa? Nangisnya gara-gara kepedesan. Iki kepiye iki? Apakah nangis membatalkan puasa? Ora. Tapi nangisnya gara-gara kepedesan. Lah wong poso kok kepedesan ki utekmu ki kepiye to cah iki? Mumet dasku. Iki goblok banget iki. Tahu lagi ya, iki pertanyaan paling heboh malam hari ini. Bah, badhe tanglet. Apa nangis membatalkan puasa? Tak jawab dhisik. Enggak. Gitu, nangis itu tidak membatalkan puasa. Tapi nangisnya gara-gara kepedesan. Lah wong poso kok kepedesan, goblok iki kepiye saiki iki? Oh, pedes nyawang mantan. Rupamu cacah. Lah wong poso kok kepedesan. Aku berarti poso pembadok tak kandhani. Wong poso pedesen iki kok ngendi lho, ora nalar ngawur. Iyalah, makanya silakan berbuka dengan apa saja.
Tapi jangan berbuka dengan makan hati. Nah, bisa nyesek loh. Ya iya lucu kok. Lo wong poso kok kepedesan ki nguntal apa ya? Masa tapuki sandal poso-poso. Ngawur ya. Dari David Al-Ghani. Gus, mau nanya bagaimana fokus full pada sesuatu yang positif? Kamu kamu tegaskan dalam targetmu. Kutulis apa yang kau lakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Tapi ingat, fakir qabla an ta'zima. Berpikir sebelum kamu lakukan. Fikirkanlah sebelum kamu lakukan. Lakukan. Aku ingin ngomong apa tanya? Ning Instagramku kayak. Fikir dulu sebelum kamu lakukan, dan jangan kamu lakukan semua yang kamu pikirkan. Jangan. Bikin target, fokus. Kok ya? Dari Mas Yusdan, wah penggemar PSS ini, dulur-dulur PSS lagi. Yusdan Kurniawan, kalau ada teman yang pinjam duit, tapi hilang Facebooknya, karena koneksi nirkabel yang buruk. Video Anda dihentikan sementara. Carilah sinyal yang lebih baik atau Anda dapat mengakhiri. Oh, masih muncul lagi. Nanti mau hilang. Gus, kalau ada teman yang pinjam duit tapi sebelum sempat mengembalikan utangnya dia meninggal, sebaiknya apa yang kita lakukan? Makanya biasanya kalau ada orang mati itu ahli warisnya pasti ngomong begini. Bagi para pelayat, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, seandainya almarhum mempunyai hak utang piutang yang berkaitan dengan hak Bani Adam, tolong sampaikan kepada ahli waris. Insya Allah ahli waris yang akan membayarnya. Kan biasanya ngono ya. Karena ingat, siksa kubur yang paling berat itu salah satunya adalah utang orang bayar. Jadi siksa kubur yang paling berat itu satu, utang orang bayar, loro nguyuh ora cewek. Ada medeni Jokowi nguyuh wis ora cewek. Jadi kalau memang kamu tahu ini tidak bisa membayar, ahli warisnya tidak bisa membayar, ya gimana lagi Mas Yusdan? Diikhlaskan saja daripada nambahi siksa kuburnya. Kalau memang keluarganya mampu, kita minta kepada keluarganya untuk membayarnya. Pak, Bu, iki anakmu mati diutang karo aku. Tadi jenengan sampaikan untuk nagih, ini tagihannya seperti ini. Tapi kalau memang kira-kira orang duwe blas ya harus diikhlaske wae piye meneh. Wis mati kok, daripada nambahi siksa kubur mau selamatke wae to Mas Yusdan. Nolak utangnya taruhan, padahal gue menang PSS menang, gue taruhan ya aja. Insyaallah PSS juara. Hah? Oke. Menahi. Ya masih beberapa menit. Dari saudara Azinin, Gus, lebih baik mana? Ridho ayah atau ridho ibu? Dua-duanya. Nah, lebih diutamakan mana? Ibu. Karena Rasulullah ketika ditanya, siapa yang dihormati? Ibu, bapak. Ibu E3, bapak E1. Nah, berarti bapak 1, ibunya 3. Ngono ra ya? Ya ora apa-apa lah. Jadi lebih utama mana? Ya ibu. Kalau berdasarkan hadisnya Kanjeng Nabi tadi itu. Ibu, bapak. Maka kalau ridhonya lebih hebat mana? Ibu. Maka dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Kenapa surga di bawah telapak kaki ibu? Iya, karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Wah itu. Anggal men sih gue. Gus, apa hukumnya saat Idul Fitri tanpa khutbah? Boleh. Boleh. Nah, kamu nanti baca panduan dari PBNU atau dari MUI sudah ada. Nah, sudah ada. Oke ya. Kemudian Assalamualaikum Gus. Dari Sasha Pelo. Gimana kalau seseorang sholat taraweh tapi cuma pengen caper doang sama laki-laki? Innamal a'malu binniyat.
Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia niatnya Allah dan Rasulnya, ya dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Kalau dia niatnya hanya ingin menikahi seorang perempuan yang ingin dinikahinya, ya dia dapatnya cuma itu tok. Maka pentingnya niat di situ. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Terima kasih Mas Yudan Ali. Oke. PSS Sleman Ali. PSS Sleman Ali. Boleh senang sama bal-balan, tapi jangan menjadikan fanatik kita menjadi lantaran kita harus balang-balangan dengan supporter lain. Saya nggak setuju. Kita boleh fanatik sama klub yang kita cintai, tapi jangan kemudian fanatik yang membabi buta, sehingga di mana-mana dianggap musuh tawuran. Saya membayangkan kalau seandainya supporter se-Indonesia ini bisa bersatu, saling menghormati, keren loh. Rasa balang-balangan sak piturute. Dengan siapapun kita temen lah. PSS, PSIM, PSIS, Persis, Arema, Persebaya, Persija, kabeh kanca lah pokoknya. Jangan ada yang musuhan ya. Maneman agama kita itu bukan bola ya. Masa kita mati gara-gara bola? Enggak gaul. Dari saudara Ausafiar, lebih baik sedekah ke keluarga atau ke tetangga? Yang jelas urutan sedekahnya itu salah satunya adalah wal akrobin, orang terdekat. Orang terdekat. Kok kamu punya tetangga miskin, sama punya keluarga miskin, sedulurmu miskin, mana yang kamu sedekahi? Sedulur yang miskin. Sedulur didahulukan. Lah wis sedulur baru tetangga. Wal akrobin wal yatama, kan begitu dah itu. Jadi orang-orang terdekat yang membutuhkan kita dahulukan. Kalau sudah baru tetangga yang lain. Nah, gitu kira-kira ya. Oke. Lagi. Abah, apa yang dilakukan oleh orang yang hidupnya pas-pasan tapi ingin sedekah? Fadilah Rozi. Sedekah tidak harus uang, Dok. Bisa dengan ilmu. Bisa dengan tenaga. Maka kalau ilmun falyata sodak bi ilmihi. Sedekah dengan ilmunya. Kamu bisa mulang diniyah. Bisa mulang TPA. Orang du ilmu, duwene bondo, falyata sodak bi malihi. Sedekah dengan hartanya. Orang duwe yo falyata sodak bi kuwatihi. Sedekah dengan tenaganya. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Minimal kalau nggak bisa mulang, nggak bisa nyumbang, nggak bisa rewang, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu bagi orang lain adalah shadaqah. Itu, oke? Satu pertanyaan lagi. Bisa tutup? Ya, kesel aku. Bejam. Terima kasih kepada Warweng Steak yang sudah 2 kali nyponsori pengajian kitab Wasiyatul Mustafa sehingga bisa beli kuota dan listriknya tidak mati lagi. Karena sudah bisa beli listrik, dibelikan sama Warweng Steak. Dari Adam Jaya, apakah nazar bisa ditunda, Gus? Kalau bisa secepatnya. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, gitu kan? Tapi kalau belum punya, ya gimana lagi? Nah, ditunda dulu, tapi diprioritaskan. Ditunda boleh, tapi diprioritaskan. Makanya jangan gampang bernazar. Gus, bagaimana jika kita tidak dihargai dan disepelekan sama orang? Gus Miftah itu biasa disepelekan sama orang, biasa diinjak-injak sama orang, biasa dihina sama orang. Terima saja dengan ikhlas, santai saja. Bisa jadi orang yang kita hinakan hari ini hidupnya akan lebih enak dan lebih hebat daripada kita. Jalmo tan kena kiniro. Saya kalau Anda main ke pondok saya, nanti di tembok makam itu ada tulisan jalmo tan kena kiniro. Kita tidak boleh meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang kita remehkan itu justru akan menjadi lebih hebat daripada kita. Orang yang kita injak derajatnya akan lebih tinggi daripada kita. Maka jangan semena-mena dengan siapapun, ya. Sudah 1 jam saya membersamai Anda semuanya. Bertemu lagi besok malam, masih tentang bab sedekah, belum selesai, masih banyak ini bab sedekah. Sekali lagi terima kasih kepada Warweng Steak, terima kasih kepada Mas Jody, Mbak Ani. Salam hormat untuk Ustadz Yusuf Mansur.
Dan doa saya untuk semua teman-teman Warung Setik, mudah-mudahan THR-nya segera cair. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Iki keren nih, sampaikan Mas Jody nih. Warung Setik buka cabang di Ponorogo dong, penasaran? Ya insyaallah. Terima kasih semuanya, ketemu besok malam. Ini besok malam tetap ada kajian. Kajian lanjutan kitab Wasiyatul Mustafa. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.